Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sehubungan dengan penugasan pada mata kuliah personality untuk ujian akhir semester, saya mendapatkan tugas untuk mereview materi yang saya dapatkan dari semester 1 sampai 5. Kebetulan saya diamanai untuk menjelaskan topik tipe-tipe interaksi dengan user pada mata kuliah praktikum interface. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyu Hidayat dengan NRP 0917 040031 dari D4 Teknik Otomasi kelas 6B. Nah, sebelum kita mengetahui interaksi antar user, kita harus tahu apa itu user interface. User interface adalah cara atau mekanisme user melakukan interaksi dengan program, sehingga user dan program dapat berkomunikasi satu sama lain. User interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user setelah melalui proses yang ada pada komputer untuk kepentingan user. Di sini dengan kata lain, kita sebagai user memberikan input ke komputer dan komputer memberikan output kepada kita untuk kepentingan kita sebagai user atau pengguna. Nah, lanjut ke macam-macam interaksi pada interface, pada user interface. Yang pertama, direct manipulation. Yang kedua, menu selection. Yang ketiga, form fill-in. Dan yang terakhir, yakni common language serta natural language. Nah, ke interaksi yang pertama, yakni direct manipulation. Direct manipulation merupakan pengoperasian secara langsung, interaksi langsung dengan objek pada layar, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Semisal, pada layar komputer terdapat instruksi delete file dengan memasukkan ke trash, drag, atau drop, dan lain-lain. Dari direct manipulation ini dapat dilakukan juga dengan virtual environment. Selanjutnya, menu selection. Tipe menu selection memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah pada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Pada perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misal, ketika kita di desktop pada Windows, di PC, itu kita klik kanan dan muncul pilihan menu yang dikehendaki, seperti Run as Administrator, Open, Personalize, Gadget, dan lain-lain. Sama halnya ketika kita mengklik kanan pada pilihan menu pada Microsoft Word, maka akan muncul menu seperti Copy, Paste, Cut, dan lain-lain. Selanjutnya, form fill-in, yakni pengisian form. Cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area-area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Seperti yang marak saat ini ya, kuesioner pada Google Form. Jadi, kita disediakan form dan kita mengisi data atau informasi dari user, yakni kita sebagai pengguna, dengan memberikan petunjuk kepada kita sebagai pengguna atau user. Semisal, ada tulisan nama dan di bawahnya ada form yang harus diisi. Jadi kita harus menuliskan nama. Itu sebuah contoh dari form fill-in. Dan yang selanjutnya itu common language.
Common language ini menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Common language merupakan interaksi manusia dan komputer melalui menu, form, dan direct. Semuanya akan berujung dengan penggunaan bahasa common language, yakni bahasa murni dari suatu komputer tersebut. Dengan mengklik suatu menu berarti menjalankan common language untuk perintah menu tersebut. Pada antarmuka jenis ini, hanya prompt dan instruksi yang disediakan oleh sistem. User harus mengingat nama serta sintaks untuk perintah atau command, karena yang tampil hanya prompt yang ready. Common language digunakan pada beberapa sistem komputer awal dan saat ini sangat populer. Dan yang terakhir, natural language, yakni perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Program yang dapat menerima perintah menggunakan natural language dapat disebut sebagai artificial intelligence. Contohnya adalah dengan menggunakan search engine di Google. Ketika user menggunakan search engine Google, keyword yang diinput oleh bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari bukan bahasa programming dan sebagainya. Jadi merupakan bahasa yang umum kita gunakan. Kalau kita di negara Indonesia, yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan natural language ini bisa juga mendeteksi dalam bentuk voice atau suara. Seperti kalau di Google itu kita mengatakan halo Google itu, lalu akan muncul apa yang kita inginkan ketika kita menyuarakan suara tersebut. Baik, hanya itu topik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafatihur Rosyad dari Prodi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang interface. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang saya gunakan, yaitu Delphi 7. Untuk penjelasan secara singkatnya, dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali menu, yang menu tersebut dapat ditarik ke bawah untuk menampilkan fungsi-fungsi tambahan yang lainnya. Seperti file dapat memunculkan menu new, open project, dan sebagainya. Edit juga dapat ditarik ke bawah untuk menampilkan menu-menu yang mungkin Anda butuhkan. Selanjutnya yaitu speed tool atau shortcut yang sebenarnya Anda dapat temukan di menu-menu lainnya. Namun speed tool ini adalah istilahnya tool-tool yang sering digunakan sehingga dapat memudahkan ketika menggunakan aplikasi atau membuat interface di Delphi ini. Yang selanjutnya yaitu form bar ya, atau worksheet-nya, tempat Anda membuat interface. Yaitu di sini form 1 yang saya gunakan. Terus selanjutnya yaitu object inspector. Ini untuk memonitor atau mengedit identitas ataupun caption atau nama, ukuran, font yang digunakan, tinggi, dan sebagainya. Posisi, ini ada lagi tag-nya, visible-nya true atau false. Nah, sedangkan object tree view ini adalah untuk menampilkan
objek apa saja pada form apa saja yang Anda gunakan. Misalkan saya menggunakan form 1, terus saya akan menambahkan komponen ini label, maka akan muncul tree atau pohon percabangan dari form 1 itu mempunyai sebuah komponen lagi, yaitu label 1. Kemudian yang ini adalah tempat untuk menambahkan code atau code project boardnya yang berbasiskan kode yang akan dijalankan. Contoh misalkan saya menggunakan button. Nah, button sendiri untuk mengaktifkan fungsi dari button ini, maka saya akan mengklik 2 kali. Nah, itu akan otomatis membuka si program barnya ini. Ini prosedur yang digunakan yaitu form 1, ketika button 1 diklik, maka akan menjalankan program yang ada antara dari begin sampai ke bagian end-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ini, pointer atau ya mouse biasa, yaitu digunakan untuk memilih-milih komponen yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu yang paling sering digunakan yaitu label. Label di sini digunakan untuk menambahkan seperti nama atau keterangan tulisan dan sebagainya. Untuk merubah label ini, kita menuju ke objek inspektor, kemudian kita cari captionnya. Untuk merubah tulisan label 1 ini, kita ke objek inspektor, kemudian caption kita rubah menjadi misalkan nama. Nah, maka label tersebut akan berubah menjadi tulisan yang sesuai caption kita. Untuk yang selanjutnya yaitu nama atau nama dari label ini, sehingga ketika pada saat pemrograman kita dapat dengan mudah, misalkan kita ingin mengganti label ini dengan caption yang lain, maka kita akan dapat dengan mudah untuk memanggil si label nama tersebut. Untuk memudahkannya, misalkan saya kasih nama label 1, ini adalah defaultnya atau bawaannya. Misalkan saya kasih LBL1, maka ketika memprogram pada program di sini, maka saya hanya akan memanggil LBL1 sama dengan caption sama dengan bla bla bla. Itu untuk misalkan kita ingin ketika button 1 diklik, maka akan merubah caption di label 1 yang dari sebelumnya berisi nama akan berubah menjadi Lazada ini. Kemudian item yang kedua yaitu edit atau edit text. Di sini untuk merubah caption yang ada atau merubah tulisan yang ada edit 1 ini, yaitu kita langsung ke tidak ada edit ini, apabila kita run akan kosong.
fungsi dari edit ini yaitu untuk misalkan kita ingin menginput data atau menampilkan data, kita bisa dapat menggunakan edit text atau edit text edit ini daripada menggunakan label, akan lebih estetis. Selanjutnya yaitu button. Button ini adalah tombol untuk merubah caption dari tombol. Kita langsung ke objek inspector, ke caption, kita rubah misalkan tombol 1 dan namanya yaitu button 1. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai aplikasi pembuatan interface yang bernama Delphi 7. Itu merupakan penjelasan yang sangat singkat. Mungkin apabila ada kesempatan lain, saya dapat menjelaskannya lebih rinci lagi, atau dapat menjelaskan banyak komponen lagi, sehingga dapat membantu teman-teman untuk membuat project interface dengan yang sangat mudah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Haki dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Prodi D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan review tentang interface. Nantinya, review saya berisi tentang penjelasan interface, contoh interface, konektivitas interface, serta front end dan back end dari interface. Oke, untuk itu langsung saja menuju ke yang pertama, yaitu contoh interface. Interface sendiri merupakan antarmuka atau tampilan yang digunakan untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak lainnya. Contoh di gambar merupakan contoh interface pada tampilan Windows. Di situ terdapat banyak ikon-ikon yang menarik serta berwarna-warni. Yang kedua yaitu interface Android yang sering kita jumpai pada ponsel kita sehari-hari. Sama dengan interface sebelumnya, di sini tampilannya juga menarik dengan berbagai ikon dan warna yang mendukungnya. Selanjutnya yaitu interface pada website. Di sini interface ini memang sama berjalan di komputer, namun interface ini memerlukan internet atau berjalan di internet sebagai platformnya. Yang selanjutnya yaitu interface pada tampilan layar seperti di gambar. Interface seperti ini biasanya berada di industri. Interface seperti ini biasanya tidak mengedepankan desain, namun mengedepankan fungsinya. Fungsinya yaitu menampilkan nilai-nilai pembacaan dari sensor atau aktuator, serta tombol-tombol button yang memiliki fungsi satu sama lain. Di sini tombol-tombol ini tidak hanya sebagai hiasan, namun memiliki fungsi, misalkan untuk menjalankan motor, menjalankan mixer, meningkatkan kecepatan, mengurangi jumlah, serta lainnya. Di gambar tersebut banyak terdapat angka-angka yang menampilkan kecepatan, berat, dan lain-lainnya. Interface semacam ini biasanya ada pada layar yang terhubung dengan microcontroller di industri. Ya, langsung ke selanjutnya. Beberapa contoh aplikasi
yang dapat digunakan untuk membuat interface yang saya ketahui seperti ini. Sebenarnya terdapat banyak aplikasi yang dapat membuat interface. Namun sekali ini saya akan memberikan contoh yang saya ketahui saja. Yang pertama, Android Studio digunakan untuk membuat interface pada Android sendiri. Selanjutnya, Delphi dan Visual Studio. Delphi dan Visual Studio ini sama digunakan untuk membuat interface atau tampilan serta aplikasi yang berjalan pada operasi sistem komputer. Bedanya, Delphi merupakan versi terdahulu sehingga memiliki tampilan yang sedikit monoton, kurang menarik, dengan warna-warna yang cenderung sedikit. Sedangkan Visual Studio merupakan pengembangan yang lebih baru dan keluaran tahun baru. Di sini Visual Studio lebih menarik dengan warna-warna dengan fitur-fitur yang baru. Untuk selanjutnya yaitu Ionic. Ionic di sini digunakan untuk membuat interface pada web. Ionic membutuhkan komputer sebagai localhost untuk menampilkan hasil dari interface yang kita buat nantinya. Selanjutnya yaitu konektivitas interface. Konektivitas interface ada dua, yaitu konektivitas hardware dan konektivitas database. Konektivitas hardware. Konektivitas hardware biasanya interface akan terkoneksi dengan microcontroller atau PLC. PLC dan microcontroller di sini nantinya akan terhubung dengan sensor-sensor atau aktuator di plant-plant industri. Interface akan menampilkan data pembacaan dari sensor atau aktuator. Interface sendiri juga dapat mempengaruhi gerak dari aktuator dengan angka-angka yang kita input atau sebaliknya. Hal semacam ini sangat lumrah dijumpai pada industri. Karena dengan penampilan interface, pengguna dapat melakukan pemantauan jarak jauh dengan kondisi sesungguhnya dan memudahkan bila ada penanganan atau dari segi maintenance juga lebih mudah. Untuk selanjutnya yaitu database. Ada tiga database yang pernah saya gunakan, yaitu MySQL, SAM, dan MariaDB. Database di sini berfungsi untuk menyimpan angka-angka atau gambar yang kita inputkan dari interface tersebut. Contohnya yaitu adalah untuk login. Saat login, kita membutuhkan username dan password. Di sini, username dan password akan disimpan pada database. Nantinya, untuk login, kita akan memasukkan username dan passwordnya. Setelah kita klik login, maka data tersebut akan dibacakan dari database. Apakah ada yang sesuai atau tidak? Bila sesuai, kita akan melanjutkannya ke tampilan selanjutnya. Bila tidak, maka biasanya akan ada notifikasi password atau username salah. Berarti ini menandakan bahwa password atau username yang kita input tidak tercantum pada database tersebut. Yang selanjutnya yaitu front end dan back end dari interface sendiri. Front end di sini yaitu berfokus pada tampilan, desain, serta warna-warna yang menarik di mata pengguna. Front end sangat penting untuk tahapan awal di mana pengguna akan menilai secara tampilan atau fisiknya. Sedangkan dari back end yaitu merupakan di mana pemrograman yang digunakan untuk konektivitas, perpindahan atau transisi dari button ke button, pengoperasian, penjumlahan, dan operasi matematika lainnya. Di backend sendiri nanti akan sangat berpengaruh pada user experience. User akan menilai apakah interface tersebut atau sistem tersebut mudah digunakan, susah, atau lain-lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tutur materi yang saya berikan tidak sesuai. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Tetap sehat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laila Maufiroh, mahasiswi semester 6 dari Prodi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Personality. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum materi pada mata kuliah praktikum interface yang telah saya dapatkan semester 4 lalu. Sini saya akan lebih menjelaskan mengenai software yang digunakan pada praktikum interface tersebut. Salah satunya yaitu Visual Basic. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Visual Basic. Visual Basic biasanya saya menyebutkannya VB. Dia merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman. Dan Visual Basic ini merupakan turunan bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat menggunakan Windows API, tetapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu komponen yang sering digunakan pada VB. Pada gambar ini telah saya berikan tulisan apa saja yang sering digunakan saat kita ingin melakukan perancangan interface. Yang pertama adalah form. Ini adalah form. Dia objek yang dipakai untuk tempat bekerja program aplikasi. Di dalamnya tempat diletakkannya objek-objek lainnya. Di dalam form ada grid atau garis titik-titik yang digunakan untuk pengaturan letak. Dan yang kedua adalah menu. Menu ini yaitu sistem operasi standar di dalam sistem operasi Windows, seperti membuat form baru, membuat project baru, membuka project baru, dan menyimpan project. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah toolbox atau kotak yang berisikan komponen-komponen yang biasa digunakan untuk suatu project aktif dan tergantung pada jenis aplikasi Visual Basic yang digunakan. Solution yang keempat adalah Solution Explorer, sekumpulan modul atau program aplikasi itu sendiri. Project disimpan dalam file berextension. VBP biasanya berisi form-form. Ada 3 icon dalam project antara lain View Code menampilkan jendela editor program. Yang kedua View Object menampilkan bentuk formulir. Dan yang terakhir Toggle Folder menampilkan folder penyimpanan file. Dan yang terakhir adalah Properties. Dia bertujuan untuk menentukan setting suatu objek, menentukan cara kerja dari objek saat program dijalankan, misal warna. Misal kita ingin membuat suatu objek itu yang semula berwarna merah, setelah kita klik berwarna hijau. Atau kita ingin merubah ukuran dari suatu huruf, dan bisa juga kita mengubah bentuk font dari suatu huruf tersebut, dan lain-lain. Pengertian dari Visual Basic sudah, komponen yang sering digunakan sudah, dan selanjutnya yaitu perancangan interface.
Di sini saya akan lebih menjelaskan apa saja yang perlu kita siapkan saat kita ingin melakukan perancangan interface. Apa saja yang langkah-langkah yang harus kita lakukan secara benar. Yang pertama yaitu membuat user interface atau UI. Langkahnya yaitu siapkan program form baru, lalu letakkan komponen-komponen pada toolbox ke dalam form yang telah disiapkan. Ini adalah form. Dan komponen-komponennya yaitu teks, toolbox, button, dan tabel. Kita ambil dari toolbox lalu kita tempatkan pada form. Yang kedua yaitu mengatur properties. Defaultnya dia tidak bertulisan langsung student ID, address, student name, melainkan teks. Dan kita harus mengubahnya sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat kita ingin menuliskannya student ID, maka kita setting pada properties, pada teksnya kita ubah tulisannya menjadi student ID dan yang lainnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu menulis kode program. Bagaimana cara menulisnya? Cara untuk menuliskan program yaitu kita mengklik tombol command button dan ketikkan program seperti yang telah saya tunjukkan pada gambar ini. Menyiapkan form sudah, men-setting properti sudah, menulis kode program juga sudah. Selanjutnya kita tinggal menjalankan program yang telah kita buat ini dengan cara mengklik tombol icon play pada toolbar dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Ini adalah mini project yang saya buat, kurang lebihnya begitu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Dan saya mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Dewa Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Otomasi. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu mata kuliah saya, yaitu praktikum interface ya. Jadi kali ini saya akan mereview konsep dasar dari interface itu sendiri ya. Mari kita mulai saja penjelasannya. Oke, yang pertama mengenai pengertian dari user interface. Nah, jadi user interface atau yang sering disebut dengan antarmuka pengguna merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Jadi, interface dapat memberikan informasi kepada pengguna ataupun pengguna dapat memberikan manipulasi pada sistem atau mesin. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dari interface. Jadi interface sendiri memiliki beberapa tujuan seperti itu. Yang pertama yaitu melihat kinerja dari mesin atau sistem. Yang kedua, membuat pengawasan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memberikan feedback yang tepat kepada pengguna terhadap sistem atau mesin itu sendiri. Yang keempat yaitu tentu saja dapat memperbaiki produktivitas dari pegawai seperti itu. Nah, selanjutnya user interface sendiri memiliki beberapa macam ya. Jadi yang dapat saya jelaskan terdapat dua macam, yaitu yang pertama graphical user interface atau GUI ya. Jadi GUI ini menggunakan unsur-unsur multimedia ya, seperti gambar, suara ataupun video ya. Jadi untuk berinteraksi dengan penggunanya, GUI ini menggunakan unsur-unsur tadi. Nah, yang kedua ini text based ya, jadi menggunakan sintaks atau rumus yang sudah ditentukan kayak gitu.
Nah, untuk GUI sendiri ini memiliki beberapa keunggulan ya. Keunggulan yang pertama yaitu mudah dipelajari oleh pengguna awam. Lalu yang kedua ini dapat akses penuh ya dalam satu layar. Jadi dalam satu layar ini terdapat beberapa menu, terdapat beberapa tombol, atau terdapat beberapa pengaturan yang dapat diterapkan gitu. Jadi tidak perlu berpindah tab ya. Jadi hanya satu layar kita dapat mengatur penuh mesin itu. Itu keunggulan GUI. Lalu GUI sendiri terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama karakteristik pada Windows-nya ya. Jadi pada GUI ini terdapat beberapa window yang bisa ditampilkan informasi sekaligus dalam waktu satu layar gitu. Jadi ada window misalnya ini window pengaturan atau window apapun itu dapat diakses hanya dalam satu layar gitu. Yang kedua ini mengenai icon ya. Nah untuk icon sendiri ini dapat mewakili ya beberapa icon seperti icon file, icon folder, atau icon program tertentu. Jadi terdapat beberapa icon atau icon-icon yang khusus gitu. Lalu terkait dengan menu ya. Jadi untuk menu ini menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik gitu. Jadi untuk mengatur ini, untuk melihat ini itu udah ada menunya gitu tanpa harus mengetik atau mencari gitu. Lalu mengenai pointing. Nah, ini pointing ini penunjukan ya. Jadi pada GUI ini penunjukannya ini seperti menggunakan mouse atau seperti komputer biasanya. Nah, kayak gitu. Lalu pada grafiknya. Jadi grafiknya ini gambarnya itu bisa dicampur gitu, dari teks pada display bisa campur dengan gambar untuk menyajikan informasi gitu. Lalu interface sendiri memiliki beberapa tipe ya. Nah, tipe yang pertama ini user interface dengan bahasa alamiah gitu. Nah, bahasa alamiah maksudnya gimana? Jadi interface ini dapat diatur menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Nah, juga yang kedua ada interface menggunakan menu-menu. Jadi untuk pemilihan atau pengaturannya ini udah ada menu-menu yang disediakan gitu. Jadi kita tinggal klik-klik untuk pengaturannya kayak gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada tipe interface dengan formulir isian. Jadi terdapat isian-isian atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita isi gitu. Misalnya untuk pengaturan kecepatan motor. Nah, untuk misalnya kita ingin motor tersebut 2000 rpm. Nah, tinggal kita ketikkan saja 2000 rpm, maka otomatis mesin tadi akan melaksanakan manipulasi itu kayak gitu. Lalu yang keempat, user interface bahasa perintah. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, jadi terdapat perintah-perintah khusus, misalnya tombol hijau ini untuk menghidupkan, tombol merah ini untuk mematikan. Nah, itu jadi perintah-perintah khusus gitu kayak gitu. Lalu yang kelima ini user interface GUI. Nah, untuk interface GUI ini seperti perpaduan dari semuanya gitu. Kita bisa menggunakan bahasa perintah, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan tombol-tombol kayak gitu. Nah, lalu untuk berinteraksinya sendiri itu memiliki tipe-tipenya juga ya. Jadi terdapat 5 tipe ya. Jadi yang pertama ini direct manipulation. Nah, ini pengoperasiannya ini secara langsung. Misalnya kita ingin menghapus file, kita tinggal share saja filenya ke misalnya icon trace gitu, maka otomatis akan ke delete. Nah, ini contoh interface kayak gini seperti pada video game ya. Nah, kelebihannya ini apa ya? Jadi untuk mempelajarinya itu waktunya sangat singkat dan mudah gitu karena menggunakan icon-icon langsung kayak gitu. Lalu kekurangannya ini rumit ya, terus berat juga ya bagi sistem komputernya gitu. Lalu yang kedua ini menu selection ya. Jadi pilihannya berbentuk menu gitu. Jadi kita dapat memilih perintah dari daftar yang telah disediakan. Nah, kelebihannya ini user tidak perlu ingat nama perintah gitu. Jadi kita sudah dipilih, tinggal pilih aja apa yang ingin kita manipulasi seperti itu. Nah, kekurangannya ini tidak ada logika AND atau OR ya. Jadi perlu ada struktur menu jika banyak pilihan gitu. Ya, terus menu juga dianggap lambat ya oleh para expert gitu. Karena ya kan kita harus klik-klik, harus ketik-ketik gitu. Jadi sedikit lama gitu. Lalu yang tipe yang ketiga ini form fill in ya. Jadi mengisi area-area pada form gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan ya, misalnya kita ingin mengatur kecepatan motor, mengatur suhu gitu, tinggal kita ketikkan ingin berapa derajat seperti itu.
Nah, ini kelebihannya ini masukan datanya sederhana ya, juga mudah dipelajari kayak gitu. Lalu selanjutnya ini tipe interaksi dengan menggunakan usernya, yaitu yang keempat, command language ya, atau perintah tertulis ya gitu. Menggunakan perintah tertulis secara langsung menggunakan bahasa coding atau menggunakan bahasa komputer gitu. Ini sangat sulit dipelajari, harus menggunakan ilmu-ilmu khusus ya. Kayak gitu. Tapi kelebihannya ini, perintahnya ini langsung diketikkan gitu. Apapun perintahnya ini bisa langsung dilaksanakan tanpa harus penggunaan khusus kayak gitu. Lalu yang kelima ini natural language-nya, ini menggunakan bahasa sehari-hari ya. Tentu ini sangat mudah digunakannya ya, karena terus mudah juga dalam perintahnya karena menggunakan bahasa sehari-hari ya. Tapi semua sistem tidak cocok dengan penggunaan ini kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya ya, nanti yang akan di video selanjutnya gitu. Nah, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum.